Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhtaji SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini yang saya hormati dan muliakan. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini mendapatkan rahmat, ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi salihah usan hadiyatan bi barakah wal salamah wal barakah wal afiyah khususan li sahibina khusus hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa akhirin wa barik wa ajma'in. Amin amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yu'ti 'alimin wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa tafaddilan hadir min sayyat wa tarfa'na biha indaka ya Allah ya kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim muslimina wal muslimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ta'ala hajatna min kulli syai'in qadir. Allahumma srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma aftah li abwaaba qalbi wa yassir li abwaaba 'ilmika. Allahumma rabbi zidni 'ilman wa rizqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min basarin nuran wa min sam'ina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa fi hayatina nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijburna sayyidina umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa nadhim hisab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir muhasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhtaji yang telah membacakan doa. Usai sudah acara demi acara kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kemudian kita sebar dulu kepada segenap panitia untuk membagikan al-adhan.
Ibu Ketua KKS, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Wali Guru, serta Ibu dan Bapak Guru dari kelas 1 dan kelas 4 dalam acara pelatihan implementasi kurikulum Merdeka tentunya untuk memenuhi standar kompetensi guru di Kecamatan Waringin pada tahun 2022-2023. Izin memperkenalkan diri, mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan saya, namun ada juga yang belum kenal dengan saya. Kenalkan, nama saya Muriani, saya mengajar di Sekolah Dasar Ekonomi. Tahun ini kebetulan saya diamanahkan untuk mengajar di kelas 4. Semoga bisa berhasil. Namun sebelumnya, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan hingga jam 10:30 saya bisa membersamai Ibu dan Bapak Guru di acara yang kita nanti. Sebelum saya mulai, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Minta catatnya ya Bu, Pak. Kurikulum Merdeka, wahai peserta yang terhormat. Cinta dan berkarakter menjadi tujuan yang kita buru. Dengan semangat yang membara dan tekad yang teguh, kita menggapai masa depan yang cerah tak kenal. Saya lagi boleh Bu? Berpeluk erat persatuan dan keberagaman. Kurikulum Merdeka membangun kemajuan. Salam pembuka sebagai langkah awal yang baik. Bersama-sama kita ciptakan masa depan yang sejahtera yang dapat kita raih. Baik Bapak dan Ibu, karena tadi kita sudah duduk dari jam 8 sampai jam 11, boleh kita explain dulu ya Bu, ya Pak, sebelum kita memulai acara kita supaya kita gerakin atau alur kita supaya kita nggak betul. Mau nyanyian atau mau senam otak Ibu dan Bapak? Dua-duanya. Baik, biasanya lagu ini suka saya Dua nyanyi ya? Dua nyanyi ya? Belum suruh milih. Boleh semuanya berdiri, Bapak dan Ibu. Ini nyala. Biasanya SDG ini saya bawakan di kelas bersama dengan saya. Bagaimana ya? Kita nyanyikan dengan menggunakan gerak badan. Jadi guru itu identik dengan bergerak mengikuti alur supaya mereka terbiasa menganggap kita sebagai seorang sahabat dan guru dan orang tua. Jadi tidak fokus ada jarak yang Boleh usul nggak, Bun? Boleh usul nggak di atas aja? Iya. Kasihan yang di belakang gak kelihatan. Nanti yang kedua kita senam otak ya Ibu dan Bapak. Baik. Tangannya di atas semua Ibu dengan menggunakan nyanyian. Dua-duanya karena saya pegangin jadi nggak mungkin. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. duduk yang rapi kita belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Hilang ya Bu ya? Ulangi ya Bu ya? Iya, harusnya Dari mana Bu? Dari tepuk jari? Dari kanan. Ulang lagi baik. Kayaknya ada yang lewat nih Bu, sebentar. Karena grogi saya. Ulang ya Bu ya? Tangan ke atas.
terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Terputar-putar tangan diputar, lunggul-lunggul tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah, tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua, satu dua tiga, yuk kita belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku siap meloncat-loncat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Yang kedua senam otak ya Ibu. Baik, boleh diikuti gerakannya. Manfaat senam otak ini untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, kemudian meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar Anda. Silahkan diikuti. Genggam, genggam, genggam. Ya, melatih kekuatan otot mana dan otot duduk gitu.
Batren. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, pemaparan materi yang akan saya sampaikan nanti terdiri dari pemaparan materi sekaligus praktek secara langsung. Jadi mohon maaf nanti saya buka tutup slide PowerPoint. Jadi nanti kita sekaligus mempraktikkan. Karena apa yang kita lihat dan kita baca itu akan lebih bisa diterapkan langsung dalam aplikasi kita itu dengan cara mempraktikkan. Jadi ini juga mengajarkan bagaimana kepada siswa kita hanya dengan melihat dan membaca saja itu tidak bisa melangkah jauh dalam kemampuan mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempraktikkan. Semoga apa yang saya paparkan nanti dan yang akan saya praktikkan nanti merupakan berbagi saya ilmu yang saya miliki dari berbagai kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu dari guru penggerak, kemudian ada instruktur juga yang membersamai pembelajaran guru penggerak selama 9 bulan yang saya peroleh. Kemudian juga saya mendapatkan ilmu ini juga dari pembelajaran fasilitator dan instruktur dari pengajar praktik yang dilakukan oleh Kemendikbudristek secara virtual. Itu ya Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, ini ada kesepakatan bersama yang saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk kita lakukan kesepakatan secara bersama-sama. Apa saja? Yaitu yang pertama, mengawali dan memulai kegiatan diklat ini dengan doa. Dan tentu saja itu sudah kita lakukan tadi bersama dengan Bapak GTK. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan menggunakan seragam kerja harian. Jadi biar terlihat senada dan selaras seperti itu Bapak dan Ibu. Apakah bisa diterima Bapak dan Ibu? Bisa. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila satu berbicara yang lain mendengarkan, artinya kita harus saling menghargai. Di mana apabila yang lain berbicara ya kita harus mendengarkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, memperhatikan dengan baik saat pemateri sedang menjelaskan. Kemudian yang kelima, memberikan jawaban yang tertib ketika diberi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak dan Ibu atau sudah? Ya, tentunya tambahan yang keenam menurut saya adalah tepat waktu dalam semua kegiatan. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ya, jadi nanti yang keenam ditambahkan tepat waktu, artinya tidak molor dari yang sudah ditentukan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya memohon izin kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang pintar atau bukan sebagai orang yang memiliki pemahaman lebih jauh. Tidak, saya di sini berdiri untuk berbagi. Kita sama-sama belajar. Saya belajar juga dengan Ibu, kita sama-sama belajar. Kita saling menguatkan. Kita saling bertukar informasi. Apa yang saya dapat sesuai dengan pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang memiliki pemahaman dan konsep-konsep yang lain. Kita bisa sharing di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon bimbingannya, mohon arahannya kepada kita semua supaya kita dapat membersamai kegiatan diklat ini sampai 3 hari ke depan dengan baik dan lancar. Amin ya Rabbal. Agenda kita hari ini yang pertama yaitu kita akan mereview kembali apa itu kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan peraturan dari kurikulum merdeka. Apa saja sih kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pemerintah itu mengharuskan kita menggunakan kurikulum merdeka. Nanti akan dibahas di bab ini. Kemudian yang ketiga ada struktur kurikulum merdeka, di mana struktur kurikulum merdeka ini nanti akan saya jelaskan juga di paparan set selanjutnya. Kemudian yang keempat ada PMM itu Bu, mohon maaf, platform Merdeka Mengajar. Saya salah ketik. Jadi nanti kita akan praktekkan secara langsung dan kita lihat sudah sejauh mana
pelatihan mandiri yang kita lakukan, apakah sudah sebanyak yang dipaparkan di dalam PMM? Boleh saya tahu ada berapa banyak pelatihan yang ada di PMM itu, pelatihan mandiri? Berapa topik? 42 sekarang. 41 atau 42 Pak Yunis? 42 tadi pagi. Oke, baik. Berarti ada penambahan. Saya baru mengerjakannya 41. Yang dapat sertifikat baru 3. Kemudian yang masih direview kembali itu kurang lebih ada 5 atau ada 4 saya kurang. Nanti kita bisa buka bersama sekaligus kita praktikkan. Kemudian yang terakhir pengantar penyusunan KOSP. Jadi ini tugas yang pertama nanti untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Saya langsung berikan tugas untuk menganalisis kesiapan sekolahnya berdasarkan visi dan misi. Boleh dilihat dari KOSP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya dari mana? Dari KOSP yang sudah dilakukan oleh sekolah gerak seperti itu. Ini agenda kita ya Bu ya. Kemudian nanti selain di agenda ini, nanti ada kegiatan asesmen diagnostik kalau masih perlu waktunya, dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Tentunya apa yang sudah sampaikan saya di sini adalah apa yang sudah saya lakukan. Jadi yang sudah saya lakukan itu akan saya berbagi dengan Ibu, kemudian juga sudah saya letakkan ke dalam PMM. Semoga bisa memberi contoh minimal bisa berbagi dengan guru-guru seluruh Indonesia seperti itu. Baiklah, yang pertama tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Janusi bahwa episode Merdeka Belajar saat ini sudah sampai episode 24. Bagaimana kita bisa mengakses setiap episodenya? Yaitu silakan Ibu dan Bapak buka dari website Kemendikbudristek. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ banyak sekali episode. Nah yang saat ini kita bahas yaitu di episode 15, yaitu kurikulum merdeka dan platform merdeka belajar. Kenapa ini merupakan satu kesatuan? Karena PMM dan Sumber itu saling berkaitan. Dimana kurikulum merdeka itu nanti diletakkan di dalam PMM untuk kita gali, kita pelajari secara mandiri, dan untuk kita lakukan aksi nyatanya. Seperti itu. Nanti akan saya buka kembali PMM saya. Dan apabila sudah disetujui oleh tim validator dan validasi, maka akan diterbitkan sertifikat sejumlah 32 JP seperti itu. Dan benar sekali kata Bapak Janusi bahwa sertifikat itu bisa digunakan untuk kenaikan tingkat bagi yang ASN. Kemudian saya tidak akan bahas setiap episodenya. Nah, ini episode yang terakhir tadi kata Bapak transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ada 24 episode mungkin. Satu episodenya saya lupa menulis atau bagaimana. Kita lewat saja ya Ibu, karena waktu yang semakin menunjukkan jam siang. Baik, kemudian kurikulum merdeka ini merupakan sebuah kurikulum yang diberikan kepada satuan pendidikan. Boleh memilih dari mana. Nah, jadi kurikulum merdeka ini merupakan evaluasi di mana sebelum terjadinya COVID kita masih menggunakan kurikulum 2013, sebelumnya juga ada KTSP, kemudian sebelumnya juga ada KBK dan lain-lain. Nah, kemudian setelah adanya pandemi COVID di tahun 2020-2021, maka disederhanakan kurikulum 2013-nya menjadi kurikulum darurat atau kurikulum prototype. Nah, kemudian setelah menginjak masih masa pandemi juga masih diberlakukan kurikulum darurat di sekolah gerak. Pada saat itu Kemendikbudristek di tahun 2021-2022 menyelenggarakan sekolah gerak. Nah, di sini menjadikan satu contoh atau satu akselerasi dari sekolah penggerak itu sebagai acuan untuk menjadi contoh kepada sekolah-sekolah yang belum melakukan
sekolah penggerak seperti itu. Kemudian di tahun 2022 dan 2024 maka mulai diberlakukan kurikulum Merdeka, tetapi ditawarkan kembali oleh pemerintah melalui 3 opsi yang ditawarkan itu. Ya, di tahun 2024 ini pemerintah mulai melakukan ingin merubah semua sekolah-sekolah untuk berganti menjadi kurikulum Merdeka. Nah, ini tahapan ini masanya seperti tadi. Kemudian apa yang ditawarkan di tahun lalu dan tahun ini, yaitu ada 3 kurikulum dari kurikulum Merdeka. Maksudnya implementasinya itu seperti apa? Ada mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, dan ada mandiri berbagi. Dan tahun ini kemungkinan kita semua melakukan perubahan di mandiri berubah seperti itu. Apa saja Bu mandiri berubah itu? Jadi kita bisa memberikan keleluasaan sekolah kita, maksudnya dari pada dewan gurunya dan sekolah yang terkait itu untuk merubah kembali dan mengambil contoh dari sekolah penggerak. Apa saja yang menjadikan contohnya? Ya, mulai dari SMP sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti itu akan ada bahasan selanjutnya di hari kedua. Dan untuk kelasnya yang diperuntukkan dari kelas 1 dan kelas 4 untuk di tingkat SD, kemudian di SMP itu kelas 7, kemudian di SMA-nya kelas 10. Ini yang baru diberlakukan. Tapi di sekolah penggerak sendiri sudah mulai bertahap dari kelas 2, 5, dan itu sudah mulai diterapkan. Oke, kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama, kalau kita tahun ini tahun pertama mandiri berubah, maka kita mengikuti berbagai pelatihan dan penerapan kompleksitas sederhana atau memodifikasi contoh-contoh kurikulum yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak. Nanti saya bagikan slide ini kepada Ibu dan Bapak melalui grup. Nah, kemudian bagaimana cara sekolah untuk mendaftar? Yaitu tentunya mendaftar melalui akun Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada tata cara kita mendaftar, yaitu melalui login halaman kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id. Nah, di sini juga sudah saya ini dari Kemendikbudristek yang saya ambil, kemudian masuk melalui KKB atau simpatika boleh, kemudian mengisi. Nah, di sini tentu sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian apa sih yang menjadi perbedaan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum yang lain? Tentunya di sini ada beberapa hal, yaitu karena kurikulum Merdeka ini bersifat holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Menyeluruhnya bagaimana? Kekhasan kurikulum Merdeka ini ada yang namanya project. Kalau di kurikulum sebelumnya tidak ada project, kalau sekarang ada. Dan yang kedua, yaitu berbasis kompetensi, bukan konten. Artinya apa? Ingin menciptakan karakter. Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila yang ada dalam diri. Jadi yang dikuatkan itu seperti itu, dari intra dan kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler bagaimana? Ekstrakurikuler paham, tapi intra dan kokurikuler pun sama seperti itu. Jadi nanti akan dipaparkan secara jauh. Kemudian ini kurikulumnya bersifat fleksibel. Artinya apa? Artinya guru dan kepala sekolah bisa memodifikasi, mau diolah seperti apa, jumlah JP dalam super kurikulum itu diserahkan kepada satuan sekolah masing-masing. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ya itu tadi keunggulannya lebih sederhana. Ada 3 keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokusnya itu pengembangan kompetensi karakter. Jadi anak-anak itu bagaimana sekarang itu diciptakan untuk
beriman dan bertakwa, yang dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh Ibu dan Bapak untuk mengingatnya menggunakan akronim atau bisa dinyanyikan. Misalkan akronimnya apa? Makan roti manis, itu bisa. Maknya dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makannya berkebinekaan global. Makan, roknya bergotong royong, ti-nya kreatif. Makan roti manis, maknya mandiri, nya bernalar kritis. Untuk mengingatnya seperti itu, bisa dengan akronim atau dinyanyikan. Dinyanyikannya seperti ini. Boleh diikutin, boleh tidak terserah Ibu dan Bapak. Pelajar Pancasila ada 6 dimensi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu, boleh diikuti. Ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan akronim, bisa digunakan dengan nyanyian. Saya biasanya pakai di kelas anak bernyanyi. Walaupun saya tahun lalu mengajar di kelas 5, kelas saya memang selalu heboh dengan lagu-lagu. Saya ingin menciptakan anak-anak itu supaya mereka itu belajarnya dengan riang dan gembira tanpa tekanan. Tekanan di sini dalam artian guru itu mengejar terus materi gitu. Jadi di IKM ini guru lebih banyak bermain, dan bermainnya tentu sambil belajar bersama murid. Kemudian yang kedua lebih merdeka, yaitu guru mengajar sesuai tahapan. Maksudnya tahapan di mana? Kalau di IKM itu tidak ada kelas. Maksudnya gimana? Per fase, fase A, fase B. Fase ada berapa Ibu dan Bapak, mohon maaf? Semuanya? Ya, ada fase fondasi, yaitu diperuntukkan bagi sekolah PAUD dan TK. Kemudian ada fondasi A, itu kelas 2. Persiapan umur di kelas 1. Kemudian ada fase B, persiapan umur di kelas 3 dan 4. Kemudian fase C, persiapan umur di kelas 3 dan 4. Kemudian ada fase D di kelas 7, 8, dan 9, ini di SMP. Kemudian ada fase E yang terakhir di kelas 10, 11, kemudian ya fase F di 11 dan 12. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah paham dan mengetahui hal ini. Saya hanya menyampaikan kembali sesuai dengan apa yang saya paham seperti itu Ibu dan Bapak. Kemudian yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Maksudnya bagaimana nanti akan ada video yang menggambarkan bagaimana sih kurikulum Merdeka ini kok bisa menjadi relevan dan interaktif. Yaitu karena tadi dikembangkan proyek kelima. Nah, di sini kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum itu tentu berbeda-beda. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengacu pada Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Nanti saya bagikan di microsite punya saya, Bapak dan Ibu silakan unduh. Nanti saya bagikan linknya. Nah, kemudian kita masuk ke kebijakan dan peraturan kurikulum Merdeka. Di sini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang melatar belakangi kenapa kurikulum Merdeka itu dikeluarkan, dan kita harus mengadopsinya bagaimana. Semuanya tertuang dengan jelas dalam kebijakan-kebijakan, dan ini juga sudah saya letakkan ke dalam microsite milik saya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses. Kemudian kurikulum Merdeka, khasannya apa sih dari kurikulum Merdeka itu? Yaitu tadi karena adanya kurikuler dan berbasis proyek, kemudian ada pengelompokan fase. Nah, skip ya Ibu dan Bapak. Tadi sudah saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang sudah saya nyanyikan itu ada 6
ada 6 dimensi. Nah, ini juga bisa kita pelajari di hari ketiga. Kita akan mengupas tentang apa itu profil pelajar Pancasila, kenapa dimasukkan ke dalam satu proyek, itu nanti bahasannya tersendiri. Karena ini hanya menggambarkan tentang struktur kurikulum itu yang terdiri dari apa saja, ini hanya batas pengenalan pada Ibu. Kemudian pengembangan karakter di sini yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena yaitu Indonesia ini telah terjadi krisis moral di dalam sekolah juga apa ya? Krisis identitas budaya mungkin kalau saya bilangnya. Kalau krisis moral itu terlalu kejam, ekstrim ya. Krisis identitas budaya dan agama menurut saya seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi kenapa ditawarkan opsi kurikulum merdeka ini ya karena memang ingin membentuk P5 dari P3-nya yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian dikembangkan lagi menjadi proyek penguatan. Kita dikuatkan dengan melakukan sebuah proyek-proyek. Jadi guru itu tidak menonton mengajar di kelas gitu. Jadi nanti ada struktur kurikulum yang harus dibagi. Pembagiannya untuk kokurikuler berapa, untuk intrakurikulernya berapa, seperti itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini terlihat kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang berwarna abu-abu itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak mengubahnya gitu. Kita hanya mengambil strukturnya, mengambil CP-nya, kita kembangkan. Kembangkannya dengan cara apa? Tuh yang bawahnya, panah ke bawah itu visi dan misi satuan pendidikan kita letakkan di situ. Tapi yang poin di atas ini tidak bisa diubah-ubah karena sudah aturan baru seperti itu. Jadi kita tidak boleh merubah hal yang sudah ditetapkan pemerintah, termasuk dari tujuan pendidikan yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian tujuan pendidikan itu apa tujuannya? Yaitu untuk menerapkan P3. Nah, dari P3 ini kemudian terbentuk lagi permen-permen atau peraturan-peraturan yang lain yang mendampingi dari tujuan dari P3. Itu adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, proses penilaian. Dan struktur kurikulum pun kita sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak diacak-acak Bapak dan Ibu ya. Jadi kita hanya mengambil struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kita masukkan ke dalam satuan KOSP gitu. Jadi kita jabarkan sedikit gitu dari yang sudah ditetapkan pemerintah, kita ambil kemudian kita jabarkan. Di dalamnya ada CP dan ada prinsip pembelajaran. Nah, yang di bawah baru bersifat fleksibel. Artinya apa? Bisa dirubah, bisa Ibu tambahi, bisa Ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Apakah sama sekolah yang di kota dengan yang di daerah? Itu berbeda. Dan disinilah pemerintah memberi keleluasaan kepada Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing untuk menggunakan visi dan misi satuan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini fokusnya ke SD saja Bapak dan Ibu. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang ini yang kita fokuskan hanya di poin SD, di mana di sini penguatannya itu secara holistik yang tadi ada penggabungan dari mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Kenapa digabungkan? Karena anak belum bisa berpikir secara konkret gitu ya. Jadi kognitif mereka itu masih terus berkembang. Makanya kenapa digabungkan IPA dan IPS. Mereka belum bisa menelaah secara detail konsep-konsep yang ada di IPA. Jadi perlu digabungkan dengan IPS. Tentunya pemerintah telah melakukan buku pegangan yang disebut dengan buku pegangan guru. Nanti saya ceritakan juga di dalam presentasi saya. Silahkan Ibu bisa download dan ambil. Nah, dari situ sudah ada acuannya. Dari mulai TP1 sampai sekian. Nanti kita praktek Ibu dan Bapak. Atau mau setiap bab kita praktek Bu? Bagaimana? Untuk melihat seperti itu. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Kemudian ada muatan lokal. Muatan lokal di sini artinya setiap daerah itu memiliki
muatan lokal masing-masing tentunya, jadi tidak disamaratakan oleh pemerintah. Jadi yang muatan lokal ini memang terpisah, tidak ada di dalam CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa tidak ditetapkan? Karena ya sesuai dengan daerah provinsinya masing-masing. Mungkin yang dari Banten di Lampung atau yang dari Banten di Papua itu sangat jauh berbeda. Makanya kenapa muatan lokal itu dikembalikan lagi oleh satuan pendidikan masing-masing. Saya jelaskan lagi Bu dan Bapak, untuk muatan lokal ini CP-nya tidak beralih ke CP, tapi masih ke KD, disesuaikan dengan kurikulum 2013. Jadi itu yang saya ketahui saat ini dari pengembangan kurikulum. Memang untuk muatan lokal itu belum masuk dalam menggunakan CP. Jadi kalau CP itu memang sudah ditentukan dari pemerintah, kita hanya mengadopsi dan mengambil. Nanti itu akan dipraktekkan bagaimana cara merumuskan dari CP ke TP, ke ATP dan lain-lain sebagainya ke modul aja. Kalau yang dulu disebutnya RPP, kalau yang sekarang disebutnya modul aja. Nanti kita akan praktekkan bagaimana sih cara merubahnya. Jangan lupa kita harus menggunakan taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Itu merupakan kata kerja operasional. Di situ nanti bisa dilihat dari C1, C2, C3, C4, C6. Besok dijelaskan Ibu dan Bapak. Kemungkinan besok saya akan bersama partner saya dari LPMP sehingga bisa lebih Ibu gali dan Bapak gali ilmu dari pihak LPMP tersebut. Selanjutnya untuk struktur kurikulum tadi sudah. Untuk SD dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2 tadi sudah saya jelaskan. Fase B untuk kelas 2 dan kelas 3 dan 4 dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Ini beban proporsi belajar di SD itu terbagi 2, yaitu tadi intrakurikuler. Intrakurikuler itu apa? Intrakurikuler itu semuanya berbasis mata pelajaran. Kalau dulu kita menggunakan tematik, kalau sekarang kita menggunakan bidang studi, bidang mata pelajaran. Kembali lagi, ada IPA dan IPS juga menjadi IPAS, bahasa Indonesia tersendiri, kemudian matematika tersendiri, bahasa Indonesia tersendiri. Kalau tematik kita menggabungkan semua unsur pelajaran jadi satu, kita kembangkan di dalam kelas. Dan untuk SPDP kalau dulu, kalau sekarang kita dibebaskan oleh pemerintah, silahkan minimal 1, boleh seni tari, boleh seni rupa dan seni teater, betul sekali Ibu. Jadi silahkan disesuaikan dengan kemampuan yang ada di sekolah masing-masing. Kira-kira kalau menelaah buku seni teater ini kita mampu nggak ya? Kira-kira kalau kita menelaah seni musik bisa nggak ya? Seperti itu. Disesuaikan kembali oleh Bapak Ibu guru di satuan sekolah. Kemudian ada yang namanya project. Jadi project atau yang disebut dengan P5. Project ini tentunya 20% diambil dari beban belajar selama 4 tahun. Bagaimana cara tahunya Bu? Penjabaran 20%-nya itu sudah tertuang di dalam struktur yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi kita akan kupas dan akan kita bedah secara bersama-sama. Kemudian ada bahasa Inggris. Nah di sini artinya dalam bahasa Inggris ini bagi sekolah yang memiliki tenaga ahli di bidang bahasa Inggris, pemerintah juga mempersilahkan bagi yang ingin menggunakan bahasa Inggris. Tapi bagi yang sekolahnya belum memiliki tim pengajar bahasa Inggris, mau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Seperti itu yang saya dapat. Mungkin nanti besok ada dari pihak LPMP pemateri kedua, mungkin akan Ibu dan Bapak bisa bertanya secara langsung. Tapi yang saya pahami saat ini untuk bahasa Inggris itu dikembalikan lagi. Jika memang terdapat tenaga pengajar dan tenaga ahli boleh dilakukan, tapi apabila tidak pun boleh tidak dilakukan. Jadi dalam umur ini benar-benar memberikan kebebasan untuk guru sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita kalau kita lihat penjabarannya tadi
kurikulum dibagi menjadi 2 tadi sudah. Dan pelajarannya mengatur alokasi waktu secara fleksibel, ya sudah. Nah, untuk pendekatannya di sini dikembalikan lagi juga oleh Bapak dan Ibu guru. Silakan mau melakukan pendekatan tematik kembali. Artinya kita belum bisa move on nih dari K13 misalnya. Kita mau dalam pembelajarannya nanti melakukan pendekatan tematik, silahkan. Jadi kurikulum merdeka itu tidak membatasi guru, tidak menyekat kebebasan guru dan guru. Jadi silahkan mengeksplor sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor yang ditentukan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini tadi sudah perubahan terkait dengan pelajaran sudah. Kita lanjut saja. Nah, di sini ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak menghitung-hitung lagi kayak itu bikin promes, aduh gimana sih, cepet banget, enggak. Jadi sekarang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk yang kita fokusnya ke pendidikan agama Islam, dalam 1 tahunnya dialokasikan 108 jam. Jadi nah kalau dalam 1 JP-nya tetap kalau di sekolah dasar itu 35. Nah, jadi nanti kita tinggal bagi, jadi berapa nih dalam 1 minggu? Oh, kan 3 jam pelajaran, ditambah 1 untuk proyeknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti total JP per tahunnya 144. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menurunkannya, karena ini dibagi menggunakan alokasi asumsi waktu 1 tahun selama 36 minggu. Dan ini sudah tinggal pakai saja Ibu dan Bapak. Jadi kita tidak membuat lagi, karena memang sudah di draftnya sudah diterapkan oleh pemerintah. Kita harus fokusnya seperti itu. Nah, ini sengaja saya lakukan karena kita fokusnya di kelas 1 dan kelas A. Nah, untuk kelas 3, 4, dan 5 di sini sama untuk mata pelajarannya. Totalnya dalam 1 tahun itu 1044. Ini sudah dijelaskan untuk nota lokalnya berapa, untuk pengambilan seni. Di sini tadi seni musik, seni rupa, teater dan tarinya silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan Ibu dan Bapak. Tapi tetap ditetapkan oleh pemerintah hanya 3 JP dalam 1 minggu. Untuk pengaturannya disilahkan. Aku mau menggunakan waktu di hari apa, kapan, penggunaannya di hari Selasa, Rabu, nanti besok di hari kedua Ibu kita merumuskan CPATP, kemudian dimasukkan ke dalam jadwal pembelajaran. Nah, di sini alokasi waktunya, cara gambaran waktunya untuk SD kelas 1 sampai kelas 5 dalam 1 tahun itu 252 JP, kelas 6-nya 224. Kenapa kok di kelas 6 itu lebih sedikit? Nah, pemberian materi pelajarannya sudah tidak sebanyak dari kelas 1 dan kelas 5. Mereka difokuskan untuk ujian sekolah seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, baiklah, kita langsung memasuki ke PMN. Nah, ini yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah uji dan ada yang belum uji. Nah, yuk saya bahas dulu. Kenapa sih Bu PMN itu berbarengan dengan kurikulum merdeka? Ya, karena pemerintah meluncurkan PMM dan umur itu secara bersamaan. Artinya apa? 2 kurikulum merdeka dan aplikasi PMM ini mereka saling berkaitan, saling bertaut. Kok bisa Bu? Kenapa seperti itu? Pemerintah sengaja menyediakan kurikulum merdeka dan menggunakannya menjadi platform ini untuk memudahkan seluruh guru di Indonesia. Kenapa saya analogikan di sini ada 34 provinsi? Ya karena guru-guru yang ada di Indonesia itu bisa mengakses secara bersamaan. Mereka bisa buka situs aplikasi bisa melalui di HP di download melalui Google Play Store, atau bisa buka di webnya. Webnya tentunya diketik saja di Google, nanti platform Merdeka Mengajar. Tapi harus menggunakan ID belajar, tidak bisa menggunakan email yang lain. Kenapa? Karena memang pemerintah sudah memberikan kepada setiap guru 1 akun 1 guru, dan ini bisa dimanfaatkan, akun belajar ini dimanfaatkan untuk membuka segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya apa Bu Nur? Contohnya 1, kita bisa mengakses
platform Merdeka Mengajar. Bisa tidak kita menggunakan bukan guru belajar, ID belajar, tidak bisa. Kalau itu tidak percaya, boleh buka menggunakan Gmail atau Yahoo atau Hotmail atau Outlook, itu nggak akan bisa. Harus digunakan itu harus guru.s.sd.id.belajar, atau kalau yang SMP ya guru.smp.id dan seterusnya. SMA pun sama seperti itu. Kemudian satu, untuk bisa membuka PMM. Yang kedua, ibu dan bapak bisa membuka raport pendidikan mutu di sekolah. Nanti bisa kita buka secara bersama-sama raport mutu di sekolah SD Kemuning. Kemarin AN-nya mendapatkan apa untuk literasi, numerasi, dan survei lingkungan karakternya apa. Bisa kita lihat. Semua yang memiliki ID belajar itu bisa mengakses. Kemudian yang ketiga, ibu bisa mengakses simpatika atau pembatik guru kelas maya. Jadi sekarang lagi dibuka pendaftaran guru untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan pembatik. Alhamdulillah tahun lalu saya masuk 5 besar, tidak bisa sampai final. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat dari pembatik ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa kita adakan sesi selanjutnya melalui tatap wajah, tatap maya, ataupun melalui virtual. Bagaimana sih kiat-kiat kita bisa ikut membatik? Di dalam membatik itu ada 4 tahapan level, dari mulai edukasi, kemudian elaborasi, implementasi. Nah, seperti itu nanti akan diajarkan. Pokoknya seru Bu. Nah, makanya gunakan selalu ID belajar ini untuk mengakses berbagai kepentingan pendidikan yang kita bisa akses, seperti itu. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia juga bisa berbagi melalui PMM. Artinya mereka bisa mengupload bukti karyanya, aksi nyatanya ke dalam PMM. Jadi semua guru bisa melihat, semua guru bisa mengakses. Oh ini guru ini pembelajarannya menarik ya, aku bisa mengadopsi ke dalam kelas saya, seperti itu. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka ini dikuatkan adalah kolaborasinya. Kenapa pelatihan mandiri itu ada umpan balik? Karena umpan balik itu diperlukan sebagai ruang untuk kolaborasi antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan lingkungan sekolah dan masyarakat serta komunitas dan orang tua. Nah seperti itu. Di dalam PMM aksi nyata pelatihan mandiri belum semuanya saya kerjakan. Artinya aksi nyatanya ya Ibu dan Bapak. Kalau untuk topiknya alhamdulillah saya sudah kerjakan sebanyak 41. Semua topik sudah saya kerjakan. Nah nanti itu bisa kita akses sebagai sarana kita untuk belajar. Sebenarnya intinya kan saya ingin belajar gitu Bu. Karena guru yang baik adalah guru yang selalu belajar untuk dirinya, mengembangkan bakatnya, kemudian ditularkan kembali untuk anak didiknya, seperti itu. Jadi dengan cara apa belajarnya? Ya dengan PMM, bisa belajar mandiri dan waktunya pun leluasa. Kapanpun kita bisa belajar. Bahkan sambil mau tidur pun masih sempet-sempetnya buka PMM, buka videonya, kerjakan post-testnya, seperti itu. Dan itu bisa kita akses dimanapun, kapanpun. Yang penting harus terkoneksi dengan jadi kalau nggak ada internetnya gimana Bu? Ya nggak bisa dong. Ya inilah. Jadi kenapa harus PMM ini bisa banget. Kemudian, oke kita lanjut saja. Di dalam PMM ini ditawarkan ada 3 komponen, yaitu mengajar, belajar, dan berkerja. Mengajar maksudnya di mana? Di dalam mengajar di sini sudah ditentukan oleh Bapak pemerintah kita, yaitu Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Mas Nadiem Anwar Makarim. Nah, ya di sini beliau ini adalah CEO dari Gojek. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini bersekolah di luar negeri, membawa ilmunya ke Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan berupa Gojek ini. Dulu di zaman itu viral sekali, hingga saat ini
sudah hampir 5 tahun tidak ada pembukaan Gojek lagi karena sudah terlalu banyak pendaftar yang ikut seperti itu. Dan ini platform dari Gojek ini diaplikasikan bagaimana ya caranya supaya bisa, kebetulan Bapak Nadiem ini diangkat menjadi menteri, maka ilmu yang didapatlah digunakan untuk menjadikan platform Merdeka Mengajar ini yang bisa diakses seluruh guru Indonesia. Begitupun dengan Gojek. Saya kemarin ke Semarang pakai Gojek pun bisa gitu. Jadi memang Gojek itu diakses di seluruh Indonesia, sama dengan PMM yang bisa diakses di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi mengajar seperti ini, belajar. Nah, untuk mengaksesnya itu tadi saya sudah sebutkan, melalui Pastor, di download atau bisa melalui aplikasi pengalaman Pastor. Nah, tadi harus menggunakan akun pelajaran kenapa atau akun belajar ini, yaitu karena untuk SSO yaitu single sign on. Jadi kita bisa masuk dengan user Kemendikbudristek semua fasilitas yang dari Kemendikbudristek. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan akun, mungkin sudah tahu, silakan hubungi operator sekolahnya atau bisa juga ibu cek secara mandiri melalui website ID Belajar. Nah, di sini untuk mengajar, di sini ada perangkat ajar dan asesmen murid. Untuk belajarnya, belajar itu maksudnya kita sebagai seorang guru kita terus belajar dengan cara yaitu mengikuti pelatihan mandiri dan melihat video-video inspirasi. Kemudian berkarya di sini maksudnya apa, Bu? Berkarya di sini adalah kita upload video aksi nyata kita yang berupa video, bisa juga yang berupa PDF, diupload saja ke dalam UMM. Nanti bisa saya lihatkan milik saya, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi dalam platform Merdeka Mengajar ini ada 6 poin, yaitu asesmen murid, pelangkat ajar, video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Dan di komunitas ini, alhamdulillah saya sudah mengajukan untuk komunitas di Waring Kurung, namun belum disetujui dan belum disahkan. Sudah disetujui oleh ibu pengawas, cuman mungkin belum disahkan menjadi komunitas di Waring Kurung. Namun saya sudah membuat komunitas tersendiri. Di saat saya mengikuti guru penggerak, saya sudah membuat komunitas. Jadi jangkauan komunitas saya itu adalah guru-guru di luar, dimanapun sebenarnya. Yang akses itu di luar dari Waring Kurung. Jadi sudah ada 191 anggota dari komunitas belajar yang sudah saya bangun seperti itu. Tentunya saya melakukan kerjasama dengan pengurus terkait dengan teman-teman guru penggerak lainnya. Jadi saya suka diundang untuk mengisi seminar praktik baik di kecamatan lain itu dengan tim. Jadi tidak saya sendiri seperti ini. Dan Bapak agak canggung walaupun dengan teman-teman. Tapi kalau bertim itu sepertinya kita punya kepercayaan diri yang luar biasa karena ada teman yang mendampingi gitu. Kalau sendiri seperti ini tuh ada rasa grogi gitu loh Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk terus berbagi. Oke, next ini hanya sebuah cara saja. Nanti saya kirim PowerPoint saya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa dibaca dan diulas kembali. Baik, saya langsung praktek saja untuk PMM-nya sebelum istirahat lewat vertikal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi jaringan internetnya. Nah, kita menggunakan guru video belajar. Di sini kita mungkin ibu-ibu yang bawa HP boleh silakan dibuka. Nah, ini saja Ibu, ketikkan di Google-nya seperti ini, nanti tertuju di halamannya. Langsung saja klik. Ini saya sudah pakai ID Belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini email saya Muriani spd56@guru.sc.belajar.id. Kemudian nah, di sini tampilannya berbeda tentunya dengan yang di HP. Di sini kalau di laptop itu lebih besar, jadi terlihat lebih besar. Kita langsung, nah ini untuk perangkat aja sudah banyak buku-buku. Di sini ada buku guru dan buku murid serta modul ajar yang bisa Ibu duplikasi, Ibu
ibu ATM, ibu amati atau ibu ambil, kemudian ibu tiru dan kemudian modifikasi. Jadi jangan dicontek seperti itu, karena kan sekolah itu berbeda-beda. Nah, dan kita diwajibkan, sebenarnya sih tadi arahan Bapak dan Yusi itu kita diwajibkan sebetulnya. Kenapa kita diwajibkan? Karena agar kita tuh mau belajar Ibu dan Bapak. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita buka latihan mandiri. Ini milik saya Bapak Yusi. Saya besarkan dulu. Di sini topik-topik. Nah, ini saya sudah mengerjakan hampir semua, tapi belum aksi nyatanya. Ini dari mulai 1 transisi PAUD, kemudian yang kedua. Nah, alhamdulillah saya sudah mempelajari kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Saya sudah mendapatkan sertifikat dan saya mengunggah aksi nyata saya. Dengan cara apa? Saya berkolaborasi dengan teman saya guru penggerak di Kecamatan Ancak. Saya memberikan materi tentang Canva waktu itu. Jadi sebagai dokumentasinya saya lampirkan sebetulnya ada beberapa gambaran. Jadi nanti ibu akan diarahkan untuk membuat aksi nyatanya itu seperti apa. Di situ ada panduan yang tertera. Jadi nanti ibu harus ikuti. Kenapa? Di sini saya dapat 3 sertifikat ini 1, 2. Nah ini butuh perbaikan. Kenapa butuh perbaikan? Karena 1. Aksi nyatanya itu kurang umpan balik. Kemudian yang kedua, aksi nyatanya kurang kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Jadi untuk materinya udah oke, disetujui. Tapi, nah boleh saya buka dulu di sini. Apa sih coba yang disarankan oleh tim validator? Kita baca saja di sini Bapak dan Ibu. Kita harus baca saran perbaikannya. Kenapa kok aksi nyata saya ini harus diperbaiki? Ini baca saran perbaikannya. Salam, kami doakan Anda selalu sehat. Jadi aksi nyata yang Anda pilih dengan beberapa cara, yaitu lengkapan layarnya menjelaskan menggambarkan aksi nyata dan umpan balik. Nah itu saya belum. Kemudian menuliskan manual. Jadi umpan balik itu bisa tulisan tangan siswa, tulisan tangan guru, atau bisa melalui Google Form. Itu boleh. Nanti kita screenshot, atau bisa juga dengan percakapan WA bagi yang nanti kolaborasinya dengan orang tua. Itu di WA group misalnya, atau dengan japrian WA ke orang tuanya minta umpan balik, itu pun bisa kita screenshot, kita masukkan ke dalam aksi nyata seperti itu. Dan tahunan. Oke. Ini contoh. Kita baca apa sih yang kurang dari pelatihan mandiri kita seperti itu. Oke, saya turun ke bawah. Tadi, nah ini, kemudian asesmen masih banyak yang saya belum melakukan aksi nyata, karena memang dalam pembuatan aksi nyata itu yaitu harus kerjasama, harus kolaborasi dengan ibu, kepala sekolah, dan orang tua murid serta peserta didik. Nah ini hampir semua sudah saya kerjakan. Sudah saya pelajari, ini termasuk 3 dosa pendidikan, yaitu toleransi, perundungan. Ini saya baca sekarang saya ingin tahu Bu, apa sih isinya? Enggak, gitu. Ternyata semuanya menarik dan menambah pemahaman kita untuk berpikir seperti ini. Nah, kemudian ini ada supervisi akademik. Nah ini yang terbaru nih, betul kata Bapak Budi tadi, ada 1 ini saya belum mengerjakan karena mungkin baru tadi pagi. Dan yang lainnya alhamdulillah sudah saya kerjakan semua. Hampir 41 yang sudah saya kerjakan. Ini sudah saya kerjakan semua. Tinggal praktik aksi nyatanya dan ada beberapa perbaikan yang belum saya lakukan. Seperti itu. Ada lagi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membuka kembali PMM-nya, diulas, dilakukan pembelajaran secara mandiri. Karena di situ ada video yang menjelaskan tentang materi itu, menjelaskan tentang apa. Itu secara jelas. Jadi kalau ibu nanti pulang dari sini masih belum begitu paham tentang kurikulum Merdeka, maka dalam PMM ini sudah ditawarkan kepada Bapak dan Ibu. Ibu tinggal buka latihan kurikulum Merdeka ini, nanti di dalamnya di sini ada penjelasan terkait tentang apa sih maknanya. Nanti ada apa itu kurikulum, apa maknanya dalam seluruh rangkaian video
video yang durasinya nggak panjang-panjang loh Ibu dan Bapak, hanya kurang lebih 5 menit, 10 menit seperti itu. Nah, nanti Ibu diminta untuk memberikan cerita reflektif dari yang sudah Ibu pelajari tadi, video-video yang sudah Ibu dengar dan amati, apa sih yang dapat Ibu refleksikan? Refleksikan itu apa? Ibu ambil pelajaran, kemudian Ibu simpan ke dalam bentuk refleksi. Namanya Ibu mengambil pelajaran itu namanya merefleksikan, seperti itu. Nanti tulis. Kemudian setelah direfleksi itu ada poster, apa namanya? Untuk soal ya. Soalnya itu ada variasi, ada yang 2 soal, ada yang 1 soal, ada yang 8 soal, ada yang 6 soal, karena banyak sekali. Nanti silakan Ibu dan Bapak pelajari untuk memperdalam lagi materi mengenai Umar. Di sini juga sudah ada sebetulnya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah jauh lebih bisa dan paham dari saya. Dan di sini hanya berbagi pengalaman tentang praktik baik yang sudah saya lakukan dalam menggunakan kurikulum merdeka. Walaupun tahun lalu saya belum menggunakan IKM, tapi saya ambil contoh konkretnya gitu, maksudnya pola penerapan karakternya yang saya terapkan kepada anak didik saya di sekolah, seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, sudah ya Bapak dan Ibu. Untuk PMM saya rasa sudah jelas. Kemudian untuk tadi untuk latihan mandirinya, kemudian untuk bukti karyanya ini. Nah, di sini Ibu bisa melihat banyak sekali karya-karya dari guru seluruh Indonesia. Nah, jadi beberapa karya saya juga saya letakkan di sini sebagai tugas dari guru penggerak. Mungkin nanti teman-teman yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak, contohnya TV dan Ibu Rohmah, mungkin itu nanti ke depannya di angkatan 9 guru penggerak itu akan banyak sekali melakukan kegiatan aktivitas. Ini bisa dilakukan ke dalam PMM. Sedangkan Pak Yudi dan yang di angkatan 7 itu kalau nggak salah Pak Yudi dan Pak Daya, ya Pak ya. Itu juga mungkin sudah mengunggah beberapa aksi nyatanya. Apa saja boleh aksi nyata yang di PMM, boleh kegiatan di sekolah tentang kesepakatan kelas, itu juga sudah saya melakukan di kelas saya. Itu semuanya nanti silahkan Ibu dan Bapak upload ke dalam bukti karya. Cara uploadnya gimana Bu? Jadi Ibu buat video dulu, boleh pakai master. Pertama Ibu ambil dulu video seperti Ibu ambil video biasa pakai handphone, kemudian nanti diedit menggunakan aplikasi yang namanya KineMaster boleh, atau Filmora boleh, atau CapCut boleh, atau apapun yang Ibu kuasai. Video editing apapun yang Ibu kuasai. Nah, kemudian setelah itu Ibu permanis dengan menggunakan background gitu, musik-musik gitu. Nanti kemudian bisa diberi nama-nama di setiap kegiatannya apa. Jadi setelah itu Ibu upload ke YouTube. Nah, setelah Ibu upload ke YouTube, linknya yang dimasukkan ke dalam bukti karya. Jadi bukan videonya Bu. Kalau videonya berat banget soalnya ini udah jutaan orang yang pakai PMM. Jadi hanya link. Jadi terpaut seperti itu. Jadi di copy link YouTube yang tadi kita upload, yang kita taruh di YouTube, kemudian linknya itu kita masukkan ke dalam PMM. Nanti di situ muncul gambar kita, video kita. Nah, ini karya saya paket pembelajaran. Ini saya sudah sematkan di sini. Ada 9 karya. Masih sedikit Ibu dan Bapak karena saya sudah sempat menautkan. Padahal itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mudah menautkan ini, cuman karena ya butuh waktu, karena kita juga bukan hanya mengurusi PMM ya Ibu dan Bapak, ada kesibukan lain yang lebih wajib, yaitu mengurusi tugas kita sebagai guru dan tugas mengajar. Jadi PMM ini hanya sambilan, tetap kita lakukan sebagai bentuk kita belajar, boleh di malam hari, sore hari, atau waktunya kapanpun sesuai dengan peluangan waktu yang Ibu miliki seperti ini. Ini boleh saya contohkan karya saya yang sudah saya upload di dalam PMM, dalam bukti karya. Mana ya? Bebas sih mana aja Ibu dan Bapak. Yang paling bagus. Gak ada yang bagus dulu. Boleh ini, saya kemarin ikut batik.
Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Muryani, guru Sekolah Dasar Negeri Kemuning, sebagai peserta pembatik level 4 sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten tahun 2022. Kali ini saya ingin berbagi cerita kepada sahabat semua mengenai kegiatan pengimplementasian praktik baik dalam penerapan model pembelajaran inovasi berbasis TIK yang berpusat pada murid. Kegiatan berbagi saya awali di dalam kelas tempat saya mengajar di sekolah. Dalam penerapan untuk pembelajaran materi sistem pencernaan pada manusia, saya menggabungkan penggunaan fitur materi pada portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam soal evaluasi fitur perangkat ajar, bagian modul, dan bahan ajar pada pemilihan fase kelas 5 pada mata pelajaran IPAS. Dalam pemanfaatan portal rumah belajar dan aplikasi platform Merdeka Mengajar, memudahkan guru dan siswa dalam berinovasi terhadap materi dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Hari ini luar biasa, silaturahmi saya bisa bertemu juga dengan guru saya ketika SMP, karena saya SMP-nya ada di sebelah. SMP SLTPN 1 Waringin Gurung, baru aliyahnya di Cilegon. Dan saya lihat di sini juga ada teman aliyah saya. Oh, gitu, Masya Allah. Ya, salam hormat Ibu Kepala Sekolah. Ada teman saya juga, masih ingat apa enggak ya? Teh Eva. Ya, teman Alia, ada bunda guru saya. Alhamdulillah, terima kasih. Salah satu doa dari seorang guru, alhamdulillah bunda hari ini bisa bertemu kembali dengan bapak dan ibu hebat dari SD sekecamatan Waringin Gurung. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mutoharo. Bapak dan ibu bisa panggil saya Teh Mut. Teh Mut. Ya, bisa panggil saya Teh Mut. Saya asli Keramat Watu Waringin Gurung, karena ibu saya dari Keramat Watu, Desa Pegadungan. Kalau bapak saya dari Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Gurung. Jadi wong Waringin keh gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya tidak bisa berkata-kata. Pagi tadi ditelepon Pak Kabid. Teh Mut, hari ini ada agenda kah? Bisakah ketemu dengan teman-teman guru di Kecamatan Waringin Gurung? Dekat. Karena kadang ya kalau tidak disengajakan, meskipun dekat terasa jauh, tapi insya Allah Bapak dan Ibu guru khususnya ya selalu ada di hati Mutoharo. Nah, keseharian saya sebagai kepala PAUD. Oh, kepala PAUD. Kok kepala PAUD? Ya, keseharian saya sebagai kepala PAUD. Nama PAUD-nya Safa Marwah. Ada di Komplek Taman Krakatau di zona Lile Blok L3 nomor 3031. Sekalian iklan. Selain sebagai kepala PAUD, keseharian saya, karena ini sifatnya freelance ya, saya sebagai asesor dan PAUD PNF Provinsi Banten sejak tahun 2016. Jadi untuk akreditasi PAUD baik formal ataupun non formal,
salah satu penugasannya adalah dilakukan oleh asesor, dalam hal ini melakukan KPA, klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, sampai dengan melakukan validasi untuk menentukan hasil akhir dari proses akreditasi yang dilakukan. Kemudian saya juga sebagai asesor di program sekolah penggerak dan program guru penggerak. Alhamdulillah bulan ini juga ada penambahan tugas baru sebagai asesor PPG Prajabatan. Jadi kalau ada gurunya yang masih fresh graduate, belum masuk ke Dapodik, itu bisa nanti mengikuti kegiatan pendaftaran PPG Prajabatan. Nanti akan ada sesi wawancara untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan. Tapi ini khusus untuk rekan-rekan guru yang masih belum masuk ke Dapodik. Jadi kalau sudah masuk ke Dapodik, tinggal menunggu saja nanti panggilan di SIP PKB-nya ya untuk mengikuti PPG Daljab. Nah, untuk sekolah penggerak, ada berapa sekolah penggerak di Kecamatan Waringin Kurung? 2. SDN Gegeneng dengan Sasahan 2. Alhamdulillah, semoga nanti bisa mendaftar ya di angkatan berikutnya. Kalau untuk guru penggerak, guru penggerak sudah ada 3. Sekarang dibuka lagi yang angkatan 10. Silahkan ikut. Belum. Untuk proses penilaian kan dilakukan oleh beberapa asesor yang berbeda. Esai dilakukan oleh asesor yang berbeda. Kalau esai itu penilaiannya tanpa ada nama. Jadi meskipun mungkin di sistem nyangkutnya di saya tidak bisa melihat ini pendaftar kandidat dari mana. Karena memang kalau di esai itu di sistem yang muncul kandidat dan nomor kandidat. Jadi kandidat sekian, 100.000 sekian, baru kita buka, kita baca, kita nilai. Berbeda dengan simulasi mengajar dan simulasi melatih atau wawancara, itu kan kita ketemu ya, face to face. Tapi saya semenjak penugasan di 2001 sampai dengan hari ini belum pernah ketemu dengan teman-teman Kabupaten Serang. Apa karena di sistem saya muncul di Kabupaten Serang, makanya tidak dipertemukan dengan saudara-saudara saya di Kabupaten Serang. Nah, di Silang ya, benar di Silang. Jadi lintas provinsi, lintas daerah. Saya yang terdekat pernah wawancara calon kepala sekolah dari Kabupaten Pandeglang, dan ada yang angkatan 7 kalau tidak salah kandidat dari Kabupaten Tangerang. Nah, selain sebagai asesor, saya juga turut serta melakukan kegiatan penyusunan pedoman forum komunikasi PAUD SD. Nah, sekarang kan sedang gencar ya proses mengenalkan bagaimana transisi PAUD ke SD. Itu ada forum komunikasinya, di mana salah satu panduannya saya terlibat dalam penyusunan panduannya, termasuk yang terbaru di PMM. Alhamdulillah saya turut serta sebagai kontributor atau penulis modul project. Tapi masih yang PAUD, belum yang SD. Jadi hari ini insya Allah kita akan saling sharing ya berkaitan dengan P5 atau project penguatan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu bukan hal yang baru buat Bapak dan Ibu semuanya, karena kaitannya dengan IKM ini kan sudah sejak tahun yang lalu ya, sudah dikenalkan oleh pemerintah, meskipun mungkin pada tahapan implementasinya itu belum dilakukan secara penuh. Demikian perkenalan singkat